Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah pun selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi di mana beberapa hari yang lalu Indonesia telah memenangkan pertandingan melawan tim salah satu Timur Tengah yaitu Yaman dengan skor telak 4-1 guys. Dipastikan Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2025 di Qatar guys. Ya udah masuk ke 8 besar timnas Piala Asia, lolos ke Piala Asia 8 besar, terus lolos otomatis juga ke Piala Dunia. Ini prestasi yang sangat luar biasa bagi timnas U17 ya. Moga-moga nanti timnas senior bisa nyusul ke World Cup ya guys 2026, amin, doakan saja. Oke guys, kita saksikan langsung ya komentar-komentar dari pundit-pundit Malaysia dan Indonesia memuji timnas U17. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Ya, memang timnas U17 itu mayoritas pemain lokal dari Indonesia. Nggak ada sih satu pemain naturalisasi itu juga turunan ya guys, ya si Baker siapa namanya itu. Ya memang lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia dan ke Piala Dunia ini memang prestasi yang sangat luar biasa ya sejarah sepak bola Indonesia. Karena memang U17-nya udah 2 kali lolos Piala Dunia nih, tinggal tim seniornya nih insya Allah nyusul guys. Oke, lanjut. Jadi alhamdulillah timnas Indonesia masuk Piala Dunia dan kita menjadi negara ketiga di Asia yang memastikan diri masuk ke Piala Dunia. Kemarin kita menang lawan Yaman, menang luar biasa, fantastis. Kita menang dengan meyakinkan 4-1 skornya. Pertandingan sebelumnya kita lawan Korea menang 1-0. Sekarang kita di puncak klasemen dan lawan berikutnya Afghanistan. Afghanistan ini cenderung lebih mudah, gue udah bahas di konten-konten sebelumnya. Karena apa? Karena kemarin juga Afghanistan baru dibantai sama Korea 6-0. Sedangkan kita bisa menang lawan Korea 1-0. Jadi yang berikutnya pertandingan lawan Afghanistan ini ada 2 pilihan sebenarnya buat Coach Nova. Apa dia tetap mainin pemain intinya untuk ngejar tetap di pimpinan klasemen, atau mainin lapis keduanya. Supaya apa? Supaya lapis pertamanya ini bisa istirahat, lapis keduanya juga mereka dapat pengalaman tambahan main di Piala Asia. Jadi sekali lagi perlu kita syukuri, alhamdulillah kemenangan kemarin, karena kalau kita bersyukur maka nikmatnya Allah tambah. Ya, alhamdulillah emang bersyukur. Jadi pertandingan terakhir ya memang lawan Afghanistan yang notabene memang di bawah kita ya guys. Kemarin aja dibantai sama Korea dengan skor 6-0. Sedangkan Korea kalah oleh timnas 1-0 guys. Jadi ya di atas angin ya. Kalau memang mau memainkan pemain-pemain lapis duanya atau pemain-pemain yang di bangku cadangan beri kesempatan untuk menit bermain ya boleh juga itu. Jadi buat tambah jam terbang juga ya guys. Oke, lanjut. Guys. Luar biasa. Aku tidak sangka. Aku pikir hanya 3-1, ternyata 4-1. Luar biasa. Kalian U17 memang hebat. Itu
Yang masuk Piala Dunia pertama adalah U17. Tolong itu dicatat dalam sejarah persepak bolakan Indonesia. PSSI secara langsung siapa yang masuk Piala Dunia adalah U17 kita. Lihat Korea, luar biasa. Yes, I know it. Diejek sama negara tetangga pendek, timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian gak salah denger. Awalnya timnas U17 kita tuh sempat dinyinyirin sama media sebelah pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia langsung kualifikasi. Bahkan faktanya nih, timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah tapi kualifikasi bos. Makanya buruan ketik 1 kalau kalian bangga sama timnas Indonesia. Ya, memang beberapa hari yang lalu itu AFC merilis negara-negara dengan postur tinggi badan ya guys. Dan Indonesia itu paling buncit di selain Yaman ya. Yaman sih sebenarnya Yaman paling buncit, Yaman paling buncit dan Indonesia itu di atasnya Yaman. Berarti kan memang paling buncit ya guys. Rata-rata tingginya itu sekitar 170, ada yang bahkan 155 tingginya. Nah, jadi negara peserta paling pendek ya kalau bisa dibilang. Bahkan Vietnam di atas kita, padahal kita tahu sendiri ya kan, Vietnam dan kita itu gak jauh beda. Oke, lanjut. Apa benda ni wey? Ya, Malaysia dan Indonesia sudah berbeda level di tingkat U17. Indonesia menang 4-1 melawan Yaman, sedangkan Malaysia kalah 4-0 melawan Yaman ya. Ini sudah menandakan Indonesia U17 beda level dengan Malaysia U17. Apa benda tu ya? Indonesia menunjukkan kualitasnya dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kata ya, Coach Nova sudah boleh ya, sudah boleh telepon FIFA. Oi FIFA, mana nih lagu kebangsaan Indonesia? Macam tu. Luar biasa, Indonesia tunjukkan kualitasnya. Tapi gimana nih menurut korang? Bagus tak Indonesia versus Yaman semalam? Apa benda nih? Sudah level up timnas Indonesia U17. Tapi gimana menurut korang? Tulis pendapat korang di kolom komentar. Let's Oke. Ya, lanjut. Coach Nova, ngapain sih masih ngeyel? Kan harusnya pakai strategi total football. Ini kenapa ala Sintayong lagi? Kan jadinya Piala Dunia, ngebantai lagi 4-1. Kan beli tiketnya jadi mahal banget itu ke Qatar. Apalagi kita udah beli tiket ke Amerika nanti. Lagian itu gimana ceritanya pemain U17 kita yang mayoritas lokal kok bagus-bagus banget fisiknya. Mentalnya juga bagus-bagus, fighting spiritnya juga bagus-bagus. Nggak takut lawan Korea. Kok bisa gitu loh? Ini lagi kok bisa-bisanya masih ada Dokter Choi di sana. Bukannya balik ke Korea gitu. Ini kok kelihatan banget cinta banget sama timnas. Kan jadinya timnas kita makin solid. Ya jadinya kan kita agak sedikit lupa gitu, rupiah kita melemah ke 17.000. World Cup bos. Ya, memang kita tahu ya kalau Dokter Choi itu mantan dokternya timnas senior guys. Jadi dia ini dipanggil lagi tapi ke dokter perawatan yang ke 17 bukan yang ke seniornya lagi. Waktu zaman Sintayong kan dia dokter di timnas senior guys. Jadi dia dipanggil lagi oleh Pak Ketum Erick Thohir tapi ke timnas U17. Just staggering. Silva, Checo scores! 4 minutes to save themselves! 4 minutes to find their crown! 2-2! Bolton's game at Stoke, QPR are safe, they don't know it yet.
Guys, ulang lagi sekali lagi. Staggering, just staggering. Silva, Checo scores! 4 minutes to save themselves! 4 minutes to find their crown! 2-2! Bolton's game at Stoke, QPR are safe, they don't know it yet. Inilah klasemen sementara grup C Piala AFF Ini 17 klasemen sementara 2025 di mana timnas Indonesia U17 naik ke peringkat 1 paling dengan atas. mengoleksi total 6 poin setelah berhasil membantai Yaman malam ini dengan skor akhir 4-1. Iya, definisi permainan total football di babak pertama yang ditampilkan oleh timnas Indonesia U17 berhasil membungkam Yaman di babak pertama, dan di babak kedua timnas Indonesia U17 mampu memanfaatkan kelengahan dari lini pertahanan Yaman sehingga kita mampu menambah 3 gol lagi. Dan dengan hasil ini sudah dipastikan timnas Indonesia U17 akan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 dan resmi mencetak sejarah baru dengan lolos melalui jalur kualifikasi ke Piala Dunia U17. Yang artinya timnas Indonesia U17 menjadi negara ketiga setelah Uzbekistan dan Arab Saudi yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Ini benar-benar pencapaian yang sangat luar biasa. Dan di laga terakhir kita akan menghadapi Afghanistan. Semoga timnas Indonesia mampu mengalahkan Afghanistan agar mendapatkan poin yang sempurna, yaitu 9 poin. Kalau menurut kalian gimana? Menurut saya yakin lah pasti dapat 3 poin lawan Afghanistan, insya Allah. Tapi bukan berarti menganggap remeh ya Afghanistan ya. Kita juga harus namanya sepak bola apapun bisa terjadi. Jadi kita doakan saja semoga menjadi poin yang sempurna, menjadi 9 ya ketika melawan Afghanistan nanti. Oke, lanjut. Malaysia tiap-tiap bulan nak malukan negara. Harimau Muda telah pun dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 2-0. Aku rasa tak payah panggil Harimau Muda lah kot, panggil binatang-binatang lain yang lebih sesuai lah, anjing ke kucing ke kan. So bagi aku skrip yang lebih kurang sama macam game yang lepas. Dalam game yang lepas aku dah cakap kalau kita main dengan cara yang sama kita takkan menang, kita takkan skor gol. Dan betul lah apa yang terjadi dalam game kali ini. Mungkin lebih baik sikit daripada game sebelum ni. Kita boleh pegang bola sebenarnya. Cuma nak bawa bola daripada defensive side kepada third box tu aku tak tahulah, macam kekurangan idea, kekurangan creativity. By the way, ini player Mukairi ni betul ke dia pakai nombor 7? Sebab orang yang pakai nombor 7 selalunya superstar, player paling power dalam team, macam player paling hauk je kan. Tapi itulah hakikatnya guys. By the way, betul referee agak berat sebelah sebenarnya, sebab seawal minit 12 kad kuning sudah pun dilayangkan, dan bagi aku itu bukan kad kuning, langsung tak layak untuk dapat kad kuning. Tapi kita dah tahu Vietnam memang selalu main macam tu. Okey, dan masih lagi ada defensive mistake. Setiap game masih ada lagi defensive mistake. Kali ni dapat penalti lagi. Aku tak tahulah, Malaysia ni syarat dia memang kena dapat penalti kot setiap game. Yang aku tak sukanya bila dia dah buat foul tu, dia buat muka tak bersalah, dia buat muka terkejut. Itu kau dah main bola 10 tahun lah, kau tahu kau buat penalti lah kan. So ya, Malaysia kena. Ya, jadi seperti itu guys ya. Video-video dari mana komentar-komentar dari komentator Malaysia dan Indonesia guys. Semua memuji timnas U17 yang luar biasa penampilannya guys ya, dimana lolos ke 8 besar Piala Asia dan otomatis lolos Piala Dunia U17 di Qatar bulan November nanti guys ya. Jadi ini pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya guys ya. Mudah-mudahan terus berkembang dan maju sepak bola Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.